Kedua pria itu menyamar sebagai orang kaya, diam-diam mengeluarkan telepon genggam mereka, dan saat orang kaya sungguhan tidak memperhatikan, mereka mengambil serangkaian foto koper orang kaya itu. Kemudian komplotannya menggunakan printer 3D untuk mereplikasi koper yang identik itu. Akhirnya komplotannya menyamar sebagai pekerja pemeliharaan sebuah perusahaan telekomunikasi dan diam-diam menghubungkan buk ke saluran telepon hotel, memantau tindakan orang kaya itu secara langsung. Begitu orang kaya itu keluar hotel sambil membawa koper, mereka akan langsung melaju ke pintu masuk hotel. Lalu ia sengaja menarik orang kaya itu ke samping dengan dalih sedang mabuk. Setelah berputar-putar, pria yang menyamar sebagai orang kaya masuk ke dalam mobil, tapi berangkas milik orang kaya asli dan emas batangan di dalamnya telah diam-diam diganti olehnya. Kemudian rekan setimnya menyewa sebuah kotak penyimpanan aman untuk menyimpan emas batangan, tapi setelah manajer bank pergi, pria itu mengambil berangkas penyimpanan tersebut. Namun apa yang dimasukkan ke dalamnya bukanlah emas, melainkan sebuah kunci yang dapat membuka gembok apapun. Ia menggunakan keterampilan mencurinya yang luar biasa untuk membuka puluhan berangkas milik orang lain. Lalu ia menaruh semua emas, perak, dan perhiasan ke dalam berangkasnya sendiri. Namun untuk melakukan pencurian yang sempurna, pria itu pertama-tama mengembalikan berangkas milik orang lain itu ke keadaan semula, lalu memasukkan berangkas besar miliknya ke dalam berangkas itu. Karena hanya dengan cara ini, bank tidak akan mengetahui bahwa ia mencuri emas, perak, dan perhiasan di dalamnya. Namun ketika para nasabah mengetahui harta benda mereka telah dijarah, mereka sangat marah, bahkan menangis. Si manajer bank yang malang itu hanya bisa dimarahi oleh para nasabah. Akhirnya pria itu menemukan kesempatan untuk mengeluarkan berangkasnya sendiri dan rencana pencurian yang sempurna berhasil dilaksanakan. Tapi tidak seorang pun menyangka bahwa sejumlah besar emas, perak, dan perhiasan yang dicuri dari orang-orang kaya sebenarnya adalah dana untuk rencana pencurian berikutnya. Karena berangkas raksasa itu begitu besar dan memuat begitu banyak properti, mereka harus memodifikasi kendaraan off-road yang super kuat. Berkendara di gurun semudah berjalan di tanah datar. Kemudian berdasarkan banyak pengalaman kabur dari penjara, pria itu menyimpulkan bahwa berangkas itu ada di ruang cuci penjara. Karena ia mendapati penjara itu mempunyai ruang cuci, tapi tidak seorang pun menggunakannya, dan orang-orang bahkan harus membawa pakaian mereka keluar untuk mencuci. Agar pencurian mereka berhasil, rekannya menyamar sebagai inspektur keamanan dan datang ke penjara untuk memeriksa peralatan dapur. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan semua peralatan listrik, pria itu mulai mengarang cerita, mengatakan bahwa ada masalah yang sangat serius dengan oven dan harus diganti tepat waktu. Orang yang bertanggung jawab percaya padanya. Ia segera memesan 2 oven baru, namun yang tidak pernah diduga oleh penanggung jawab adalah ternyata orang yang mengantarkan oven tersebut adalah kaki tangan pria itu, dan pengantar yang sebenarnya malah diikat di dalam toilet oleh mereka. Bahkan kedua oven baru yang diantarkan pun penuh dengan perkakas curian mereka.